Oke guys, hari ini kita akan ngebahas tentang modal kecil, jangan bisnis dropship di Shopee. Karena kalian pasti akan bangkrut. Nah, gimana tuh? Langsung aja kita bahas lebih detail. Dan jangan lupa kalian untuk nonton sampai habis supaya nggak sampai salah paham ya. Oke? Baik, bisnis dropship itu memang sangat-sangat enak gitu ya. Karena dulu itu narasinya dropship modal kecil gitu kan. Kalau mau modal kecil atau mau bisnis online yang modalnya kecil, salah satu pilihannya itu adalah dropship. Nah, tapi kalau sekarang tahun 2024 ya, itu menurut saya beda lagi guys ya. Kalau bisnis dropship modal kecil itu bisa diterapkan di tahun 2018, 19 sampai 22 ya, 2022. Nah, kalau sekarang 2024 itu menurut saya udah beda guys ya. Kenapa? Karena sudah banyak banget orang yang melakukan bisnis dropship ini itu ya. Mungkin ada ratusan ribu kali ya ada ya yang melakukan bisnis dropship ini. Khususnya di Shopee gitu. Apalagi zaman-zamannya karena ada Baleo Mall waktu itu ya. Baleo Mall kan pasti banyak banget tuh ya yang membuat orang itu akhirnya jadi dropshipper gitu. Jadi kita sebagai dropshipper kalau modalnya kecil ya bakalan susah. Karena dropshipper di luaran sana itu ada yang mulai dengan modal yang lebih besar gitu. Apalagi jualannya di Shopee. Ya di Shopee kan butuh iklan, terus juga butuh melakukan diskon, butuh pembayaran ke supplier dan lain sebagainya gitu kan. Nah, penyebab kenapa bisnis dropship modal kecil itu bisa bangkrut, pertama adalah karena biaya admin di Shopee itu makin tinggi guys ya. Seperti yang kita tahu, biaya admin di Shopee sekarang itu, kalau nggak salah ya secara total ya, kalau kalian itu daftar gratis ongkir ekstra, cashback ekstra ya, terus juga ikut-ikut campaign, itu sekitar 12-13% guys, total biaya adminnya yang dikenakan ke kalian ya, sebagai dropshipper maupun sebagai seller di Shopee. Nah, kita sebagai dropshipper kan dapat harga dari supplier itu biasanya sudah mahal ya. Kenapa? Karena kita dropshipper biasanya nyari suppliernya itu di marketplace juga, di Shopee juga, atau bahkan di Tokopedia gitu ya. Yang dimana harganya itu kita dapatnya itu ya harga sama belinya di Tokopedia. Misalnya, supplier jual produk di Tokopedia-nya itu 20.000 ya. Nah, kita ngambil produknya sebagai dropshipper juga harga belinya 20.000. Jadi kita harus jual lebih mahal dari 20.000 tersebut. Kalau kita jual sampai 40.000, apalagi itu produk umum, tentu itu susah ya untuk ngejualnya. Tapi kalau kita jualnya cuma 25, untung kita 5.000, yang ada kita malah rugi karena habis dipotong biaya admin Shopee gitu kan. Jadi penyebab pertama makanya kenapa dropship yang modalnya kecil itu bisa bangkrut ya karena dia nggak bisa bertahan dari biaya admin ini ya, biaya admin di marketplace. Ini bukan cuma di Shopee, tapi di seluruh marketplace pasti tahun ke tahun biaya adminnya pasti bakalan naik ya. Nah, tapi di sini tenang ya, saya punya solusinya untuk menghadapi biaya admin di marketplace itu makin naik, khususnya di Shopee. Karena saya sendiri punya perhitungannya. Biasanya dropshipper itu udah tahu kalau biaya adminnya 12%, tapi dia nggak tahu cara menghitungnya itu gimana gitu ya, ngambil profitnya itu harus berapa supaya kita nggak sampai rugi gitu. Nah, ini saya kasih rumusnya deh, gratis ya buat kalian teman-teman. Yang memang biasanya saya gunakan untuk menghitung harga jual ya. Nah, ini Excel yang biasanya saya gunakan sebelum saya menentukan harga jual ya di marketplace manapun, Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop ya. Itu saya biasanya pakai rumus seperti ini, guys. Ini saya jelaskan dulu ya. Di sini ada nama produk ya, tentu nama produk nanti kalian bisa isi aja sesuai. HPP itu adalah harga beli kita ke supplier ya. Terus harga jual kita, nah ini harga jual kita ya idealnya itu berapa gitu ya, biar nggak sampai rugi. Ini biaya admin Shopee, nah ini biaya admin bukan di Shopee aja tapi di seluruh marketplace ya. Itu saya buatnya sekitar 12,8%. Kalau kita join semua program yang disediakan sama marketplace ya. Kalau di Shopee gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, ya kalian kalau join dua-duanya itu total biaya adminnya sekitar 12,8%. Kalau di Lazada kalian join super seller, terus juga kalian join free shipping max ya, itu juga kurang lebih biaya adminnya sekitar segini juga 12%-an ya. Ini biaya adminnya, ini nanti otomatis kalian tinggal isi aja. Ini otomatis nanti. Vouchernya itu, nah di sini kita sebagai seller kan biasanya buat ya voucher katakanlah diskonnya 1.000, 2.000 ya. Jadi nanti kita di sini juga bisa isi. Nah, ini affiliate. Zaman sekarang kita menurut saya wajib pakai yang namanya fitur affiliate ya. Entah itu di Shopee, TikTok ya, Lazada bahkan Tokopedia. Pakai wajib affiliate ya. Nah, ini kita affiliate kan share komisi gitu kan per pesanan. Nah, ini kita mau ngasih komisi berapa persen. Di sini saya pakainya itu 8%. Karena menurut saya komisi ideal untuk para affiliate itu 8% supaya produk kita dipromosiin sama afiliator-afiliator. Kalau kita ngasihnya cuma 1%, bahkan 3%, menurut saya kurang menarik di mata affiliate ya. Makanya di sini saya buatnya 8% nih ke affiliate.
affiliate. Nanti akan otomatis keisi profit bersihnya. Nah, ini saya contohkan ya. Produk A misalnya, dengan HPP kita beli ke supplier itu 20.000 ya guys. Nah, ini harga jual yang ideal itu berapa ya, biar nggak sampai rugi. Contoh tadi, kita ngambil untung 5.000 aja mas gitu ya, kita jual 25.000. Nah, bukan 5.000 guys untung kalian, tapi yang ada kalian malah boncos ya. Kalau kalian ngasih affiliate-nya 8%, ya nanti dipotong biaya adminnya aja itu 3.200. Kalau kalian nggak pakai affiliate ya misalnya, kalian masih untung cuma 1.800 ya. Kalau nggak pakai affiliate, nggak pakai voucher ya, cuma harga jual doang yang 25.000 gitu ya. Dengan biaya admin sekitar 3.200. Ya ini kalau kalian jual 25.000 guys ya. Tapi kalau kita mau pakai voucher dan affiliate, ya saran saya jangan harga jual 25.000, kalian nanti boncos ya. Kalian harga jual misalnya 29.000 gitu. Nah ini kalian masih ada spare untung itu profit bersihnya 2.900. Nah ini affiliate-nya tadi 8% ya. Nah ini voucher, katakanlah kita kasih ya 1.000 gitu ya diskon per transaksi. Nah kalian masih ada untung 1.000-an nih. Nah ini contoh kayak gitu guys ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja ya. Intinya di sini biar kita menentukan harga jual itu nggak sampai rugi. Ini simple banget ya rumusnya. Nanti saya akan share juga di deskripsi ya Excelnya ini ya guys. Nanti kalian tinggal isi aja. Cara isinya seperti itu tadi. HPP harga jual yang ideal berapa ya. Kalian bisa riset dulu nih kompetitor. Katakanlah kalian jual produk A ini rata-rata orang di Shopee itu jualnya di angka 29.000. Nah, coba deh kalian cek di sini harga jual 29.000 dengan voucher dan affiliate profit bersihnya jadi berapa gitu ya. Kalian masih untung atau rugi gitu, guys. Seperti itu ya cara untuk menelangi biar kalian walaupun modal kecil bisnis dropship nggak sampai rugi ya. Ini sebenarnya rumus ini bukan cuma bisa digunakan sama dropshipper, tapi kalian yang punya produk sendiri juga bisa menggunakan rumus ini ya untuk menentukan harga jual ya. Penyebab kedua kenapa dropship modal kecil bisa bangkrut itu ya karena biaya iklan sekarang guys ya. Biaya iklan sekarang kita kalau top up saldo aja udah dikenain BPN sebesar berapa? 10-11% ya. Kalau kita top up 100.000, bayar kita 111.000 sampai 112.000 guys ya. Jadi sebelum iklannya jalannya kita udah boncos 10.000 gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Dibandingkan dulu 2020, 2022 ya, kita belum dikenain BPN ya. Jadi kita top up 200.000 ya, kita dapatnya saldonya 200.000 gitu kan. Kalau sekarang sebelum mulai iklan udah boncos duluan. Nah jadi kalau misalnya kalian modal kecil ya, yang ada malah kalian nggak bakal bisa bertahan ya. Apalagi kalian nggak tahu teknik-teknik dropship dan lain sebagainya gitu. Belum lagi nanti walaupun iklannya udah jalan, belum lagi untung ya. Yang ada malah boncos gitu kalau kalian nggak tahu juga. Karena kalian harus belajar dan setiap algoritma iklan itu ya berubah-ubah lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi intinya di sini kalau kalian modal kecil, menurut saya di tahun 2024 ini agak susah untuk memulai bisnis dropship ya. Kecuali kalian memang udah bener-bener jago banget. Kalau cuma jago doang menurut saya masih susah juga ya kalau jago doang. Apalagi dengan modal yang kecil gitu. Karena kalian nanti perlu iklan, perlu yang namanya ngasih voucher, perlu yang namanya pertama-tama itu bakar uang gitu kan. Karena kita harus dapat ulasan dulu gitu. Kalau misalnya kalian nggak pakai fan order gitu ya. Kalian bakar uang dulu, jual murah. Nah itu kan pasti kalian rugi dulu tuh ya. Rugi deh misalnya Rp1.000 gitu per pesanan. Sampai 10 pesanan, bahkan sampai 100 pesanan. Untuk dapetin 100 ulasan pertama di toko kalian. Nah itu kalau diakumulasikan kan ruginya sekitar 100.000 ya. Belum lagi rugi waktu gitu. Jadi banyak guys ya kalau kalian modalnya kecil dan kalian skill dropshipnya itu nggak begitu jago banget, menurut saya susah untuk mulai bisnis dropship di tahun 2024 ini. Tapi guys, kalian jangan pesimis ya. Walaupun saya udah bilang seperti ini, jangan pesimis. Kalian belajar aja ya. Kalau kalian jadi dropshipper yang jago banget dengan modal yang kecil itu bisa. Jadi solusinya, biar kalian dengan modal kecil tapi masih bisa bisnis dropship, itu jawabannya adalah kalian harus menjadi dropshipper yang jago banget ya. Kalau jago doang menurut saya nggak bisa ya. Kalian harus jago banget gitu. Oke, itu sih mungkin ya untuk video kali ini. Penyebab dropshipper dengan modal kecil bangkrut itu tadi ya saya rangkum ulang. Biaya admin Shopee makin mahal, terus juga iklan ya yang top up udah boncos ya karena dikenain BPN. Setelah itu persaingan dropshipper di mana-mana ya karena makin banyak banget dropshipper dan penjual di Shopee. Kalau kalian cuma jadi dropshipper yang jago doang tapi nggak jago banget, agak susah untuk bisa bertahan di bisnis dropship dengan modal kecil. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton, dan buat kalian yang tokonya mau kita handle, mau saya handle, kalian bisa hubungi nomor WA di sini ya guys. Terima kasih yang sudah menonton and see you, bye.